Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube dan follow Trader Angkringan di Spotify. Terima kasih. Disclaimer on, semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah, yaitu LPPF atau Matahari Department Store. Berikut ini sekilas analisa dan pendapat pribadi saya tentang saham satu ini. Sebelum lebih jauh membahas LPPF, perlu diketahui tentang latar belakang dari saham satu ini. PT Matahari Department Store (TBK) bergerak pada bidang usaha retail beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga, dan layanan konsultasi manajemen. Perseroan menjual berbagai jenis produk dengan merek eksklusif sendiri dan secara konsinyasi. Perseroan pada akhir tahun 2020 memiliki 147 gerai yang beroperasi di 76 kota dan sebuah toko online matahari.com yang menawarkan berbagai macam produk berkualitas tinggi dan merek eksklusif yang dapat menunjang gaya hidup masyarakat. Sedikit saya singgung soal teknikal. Pergerakan harga saham LPPF secara year to date mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 15,16%. Untuk grafik pergerakan harga saham LPPF sendiri sempat mengalami gap down 2 kali, dibarengi juga dengan harga saham ARB 2 kali juga. Mungkin dikarenakan ada sentimen pembagian dividen di sini. Harganya saat ini tertahan di 4.030 yang menjadi support terdekatnya setelah level harga 4.600-nya jebol. Level harga 4.000 menjadi penentu apakah akan ada rebound atau pantulan di sini atau tidak. Jika dia tembus lagi ke bawah maka berpotensi ke level harga 3.600. Namun kalau dia berhasil rebound, level harga terdekat menurut saya di 4.200 dan bukan tidak mungkin bisa menutup gap yang terdapat di level harga 5.000. Jika berkaca pada tahun lalu saat pembagian dividen, pergerakan harga LPPF cenderung menurun. Namun setelah mencapai support terdekatnya, dia berhasil rebound. Bisa saya simpulkan bahwasanya opsi terakhir lebih memungkinkan. Dalam hal ini LPPF harusnya bisa rebound atau memantul kembali ke atas. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan, berikut informasi yang saya kutip dari emittennews.com. Matahari Department Store atau LPPF 3 bulan pertama 2023 membukukan laba bersih 101,27 miliar rupiah. Melorot 30% dari episode sama tahun lalu sejumlah 145,04 miliar rupiah. Pendapatan bersih 1,44 triliun rupiah, melejit 12% dari edisi sama 2022 sejumlah 1,28 triliun rupiah. Pendapatan itu dari penjualan Eterna 836 miliar rupiah, naik dari 769 miliar rupiah. Penjualan konsinyasi bersih 602 miliar rupiah, tumbuh dari 512 miliar rupiah. Pendapatan jasa 5,15 miliar rupiah, melesat dari 4,31 miliar rupiah. Beban pokok pendapatan 474,27 miliar rupiah, bengkak dari 436,91 miliar rupiah. Laba kotor 969,01 miliar rupiah, naik 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 850,34 miliar rupiah. Beban usaha 776 miliar rupiah, bengkak dari 670 miliar rupiah. Keuntungan lainnya bersih 4,81 miliar rupiah, turun dari 51,14 miliar rupiah. Total beban usaha 771 miliar rupiah, bengkak dari 619 miliar rupiah. Laba operasi 197 miliar rupiah, susut dari 230 miliar rupiah. Penghasilan keuangan 1,12 miliar rupiah, turun dari 2,25 miliar rupiah. Beban keuangan 70,42 miliar rupiah,
bengkak dari 50,38 miliar rupiah. Beban keuangan bersih 69,30 miliar rupiah, bengkak dari 48,13 miliar rupiah. Laba sebelum pajak penghasilan 128,10 miliar rupiah, menukik dari 182,67 miliar rupiah. Beban pajak penghasilan 28,82 miliar rupiah, turun dari 37,62 miliar rupiah. Laba periode berjalan 101,27 miliar rupiah, mengalami koreksi dari 145,04 miliar rupiah. Jumlah ekuitas 467,48 miliar rupiah, turun dari periode akhir tahun lalu 580,16 miliar rupiah. Total liabilitas 5,89 triliun rupiah, susut dari edisi akhir 2022 sejumlah 5,17 triliun rupiah. Jumlah aset 6,36 triliun rupiah, menanjak dari posisi akhir tahun 5,75 triliun rupiah. Perkiraan harga wajar dari saham LPPF ini menurut saya adalah di 6.000 dengan menggunakan metode penghitungan yang tidak biasa. Saya menggunakan pendekatan mean PBV standard deviation ratio 5 tahun terakhir. Karena jika dengan perhitungan biasa harga saham ini jatuh sampai 157. Alasan ini masuk akal bagi saya karena hal ini sudah tergambar di chart pergerakan harga saham LPPF. Akhir bulan Maret tahun lalu sempat mencapai level harga tersebut yang sekaligus menjadi resistennya. Banyak yang taking profit di sana sehingga harganya sampai saat ini turun lagi ke zona level harga 4.000. Menurut saya pribadi, untuk saat ini saham LPPF ini kurang cocok untuk value investing. LPPF ini cocok bagi dividend hunter. Dividen yieldnya yang ditawarkan sebesar 13,03%. Apabila ingin masuk juga di LPPF, ada harga support kuat di 3.500. Namun, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ada kemungkinan di level harga 4.000 dia akan rebound kembali. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan channel Trader Angkringan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan follow di Spotify Trader Angkringan. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.